Ada tahu dodol Betawi? Kudapan asli Jakarta ini sudah mulai langka. Ternyata di balik nikmatnya dodol Betawi ada proses panjang yang harus dilalui. Rekan kami Aditya Aksani dan Indra Hadi mengajak Anda melihat pembuatan dodol Betawi. Saya juga jadi penasaran nih seperti apa. Kunyit bukan sembarang kunyit. Kunyit dibelah, dipotong sawi. Makanan apa yang enak dan juga legit? Apalagi kalau bukan dodol Betawi. Nah, pemirsa, saat ini saya penasaran nih. Kira-kira seperti apa sih proses pembuatan dari dodol Betawi yang sudah sangat langka ini? Dan nanti kira-kira dodol Betawi ini bisa dibuat sebagai olahan makanan apa saja ya? Yuk ikutin perjalanan saya di Sehari Menjadi Penjual Dodol Betawi. Setelah berkeliling Jakarta, akhirnya saya menemukan juga industri rumahan dodol Betawi di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan. Dodol Betawi Bu Yuyun yang sudah diproduksi selama 3 generasi ini masih tetap eksis dengan ciri khas rasa yang sama. Untuk membuat dodol Betawi, bahan yang diperlukan diantaranya kelapa, gula merah, gula putih, ketan hitam dan putih, termasuk durian sebagai perasa. Kita mulai ya. Perasaan abang ya? 4 kali. Aduh. Berat juga. Jadi tadi setelah kita memarut kelapanya, sekarang saatnya kita harus membuatnya menjadi santan ini. Kemudian lelehkan 1 peti gula merah untuk 2 kuali adonan. Banyaknya. Jangan lupa giling ketan hitam dan putih hingga menjadi tepung. Setelah semua bahan disiapkan, dicampur dalam kuali berukuran ekstra besar. Karena dibuat secara tradisional, perlu ekstra tenaga untuk mengaduknya ya. Semangat! Selama 6-7 jam, saya harus terus mengaduk tanpa henti dengan hati-hati. Hingga tiba saatnya ditambahkan 4-5 kg gula pasir untuk 1 wajan besar. Besar kecilnya api memang penting dalam pembuatan dodol. Jika nyala api terlalu besar, bisa-bisa adonan menjadi gosong. Waduh! Masih perlu sekitar 1 jam untuk mengaduk gula agar tercampur rata dengan seluruh adonan. Yuk, semangat yuk! Sambil menunggu adonan matang, kita siapkan besek, tempat untuk mencetak dodol Betawi. Kenikmatan dodol yang kian tergerus oleh aneka makanan modern membuat sedikit anak muda yang menyukai dan mengenal dodol Betawi. Disajikan dalam bentuk yang lebih modern sebagai salah satu unsur bahan sajian ya. Akhirnya matang juga nih. Tiba saatnya kita angkat dodol untuk dicetak. Untuk 1 besek berukuran sedang ternyata cukup 1 gayung dodol. Takaran ini sudah sesuai agar dodol tidak luber atau tumpah. Sebelum banyak dikreasikan, dodol Betawi biasanya memiliki 2 rasa, original dan durian. Wah, durian favorit saya nih pemirsa, pasti enak. Baru cicip sedikit saja, saya sudah ketagihan. Setelah semua dimasukkan ke dalam cetakan, kita bawa dodol yang masih panas ini untuk didinginkan terlebih dahulu. Berapa lama ya kira-kira? Sudah tak sabar. Dodol Betawi umumnya dibuat sebagai panganan khusus untuk pesta ataupun menyambut Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Menjelang hari raya, dodol Betawi biasanya laris terjual.
Karena proses pembuatannya yang rumit, hanya sedikit orang yang ahli membuat dodol Betawi dan dilakukan secara turun-temurun. Tik-tok, tik-tok. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Dodol sudah dingin nih. Proses penting selanjutnya adalah membungkus. Sebelum dibungkus, dodol digunting terlebih dahulu sesuai dengan ukuran. Proses membungkus inilah yang saya rasa paling sulit. Membungkus harus dilakukan dengan cepat dan rapi. Rahasia kekenyalan dodol Betawi terletak pada pembuatannya yang tidak dicelupkan ke dalam gula cair. Itu sebabnya dodol Betawi lebih kenyal dibanding dodol Garut atau dodol lain.